Annyeong. Gimana nih ceritanya hari ini? Kita mau ngobrolin apa nih? Hari ini kita mau cerita tentang Dodo Sol Sol Lala Sol. Again? Karena besok, kok besok sih? Hari ini sudah finale, sudah yang terakhir. Detik-detik kehampaan. Ini udah nonton yang 15 kan ya berarti ya? Udah dong, kemarin malam. Gila, pinter banget ya penulisnya ya. Kaget loh. Iya, nggak disangka-sangka ya. Gili. Betulan loh, itu sama sekali di luar prediksi ya nggak? Iya, ya tapi kan? aku seneng. Maksudku tuh kebanyakan drama itu pas udah episode terakhir tuh kayaknya boring banget, malahan kayak udah gitu aja gitu kan. Dikasih bahagia udah selesai, dikasih sedih juga udah selesai. Kayak episode 15 itu kayak ya pemanis lah gitu ya. Ya kayak beres-beres gitu ya kan. Cuman coba ya pendengar ya, nggak tahu nih ya siapa pendengar kita yang juga nonton episode 15. Haduh, tapi itu ya cuman memang agak cepet ya, ini writer name-nya cepet. Maksudnya begitu episode itu mulai, itu langsung dibuka gitu loh, langsung drag gitu. Kartunya dibuka semua di atas meja. Ini tuh contoh drama yang udah dipikirkan dari awal. Gitu ya? Iya, maksud aku, jadi penulisnya tuh nggak kehabisan ide buat ngasih filler. Biasanya kan ada drama-drama tuh yang di tengah-tengah kerasa banget nggak sih filler doang gitu kan? Dragging gitu ya, diperpanjang-panjang gitu ya? Dipanjang-panjangin gitu. Kalau ini tuh enggak. Bahkan pinter banget nyisipin flashback. Setiap ada misteri itu dikasih flashback, cuman beberapa scene doang gitu, tapi kayak, gitu kayak kita tuh surprise. Dan itu mengubah mengubah banyak hal gitu kan ya. Artinya kita yang udah digiring dengan Dodo Sol Sol Lala Sol. Aku tuh tadinya kirain si itu loh, sebenarnya si penjahat itu. Karena si penjahat itu kan sempat ngomong gini, kamu kan kesini ngikutin aku, kan dia bilang gitu. Kenapa lu malah jadian sama orang, kan dia ngomong gitu. Jadi aku sempet sangkain gitu nih, nggak tahu nih ya pendengar masih inget gak tuh adegan yang itu kan dia marah-marah gitu kan sama si Rara kan, kamu kan kesini buat aku, kenapa malah sama orang gitu. Dalam hatiku apa? Masa lu Dodo Sol Sol Lala Sol, hancur banget gak sih? Jadi Dodo Sol Solnya orang jahat, habis ceritanya. Aduh. Habis itu kita digiring Dokter Cha. Habis dari Dokter Cha, kakek Kim. Ya ampun. Tapi semuanya believable gitu loh. Maksudnya believable? Ya waktu si Rara ngambil kesimpulan salah gitu ya. Atau waktu kita digiring bikin kesimpulan salah. Ya kita nonton. Kita mengambil kesimpulan salah. Oke. Itu tuh believable, berarti ceritanya tuh memang kayaknya gitu loh. Memang cluenya cuma sampai situ kan ya. Luar biasa. Tiba-tiba pas waktu sampai si Dokter Cha itu, Dokter Cha-nya juga awalnya kan nggak menolak bahwa itu bukan aku gitu, nggak langsung kayak gitu kan. Iya, betul. Terus kita udah sampai titik percaya gitu, kesimpulannya bener gitu kan. Terus berapa episode kemudian? Terus episode berikutnya baru bilang itu bukan aku gitu. Iya, salah Dokter Cha dong berarti. Iya benar. Jadi Dokter Cha yang harus disalahkan. Kakeknya itu lagi, apa namanya? Koma, jadi nggak bisa langsung diselesaikan kan? Iya. Terus aku sebetulnya ya episode kemarin itu ya begitu mulai gitu. Gitu kan. Jadi ya seperti dugaan dan harapan. Jun itu nggak mungkin kayak gitu. Ya. Pasti ada penjelasannya gitu ya. Nedongseng nggak mungkin kayak gitu dong, ya kan?
Masa bias gue kayak gitu amat sih karakternya. Enggak kan gitu. Udah akhirnya terjawab lah dengan foto-foto, dengan apa sih sebenarnya. Tapi nggak nyangka, kirain ya cuman sekedar dia mau buktiin sama orang tuanya kayak syarat gitu kan. Gue harus nyelesaikan ini, maka gue syaratnya lu harus misalnya, aku pikir tadi ya, berarti lu harus kuliah kedokteran sampai selesai, setelah itu lu boleh lakukan apa aja yang lu mau. Kirain gitu. Sama. Aku pikir juga separate-nya itu bakalan gara-gara kuliah. Aku pikir time jam kan? Itu gara-gara kuliah. Benar. Terus kenapa mesti ada penyakit endless love di dalamnya gitu? Aku bilang, hello, ini tahun berapa sih drakornya? Tapi itulah klasik. Asal jangan tambah amnesia ya. Tapi maksud aku itu tuh salah satu penyakit yang paling sering terjadi dalam drama. Nggak cuma drama Korea kan. Drama Amerika juga suka banget bikin penyakit-penyakit yang kategorinya terminal kayak gitu kan, yang kayak nggak ada harapan. Iya, tapi kan sedih banget tau nggak itu. Makanya nonton kemarin tuh aku bolak-balik tuh, Andre gitu, malu-maluin gak sih? Tapi penulisnya pinter banget emang ini ngasih surprise gitu. Padahal ceritanya kan sebenarnya klasik, kayak sederhana banget ya, cerita cinta doang gitu. Iya. Ya, terus nona romance gitu kan. Yang nona romance kayak miskin lebih tua. Cowoknya ternyata masih di bawah umur. Iya. 19 tahun kan ceritanya belum dewasa kan. Sebenarnya nggak kayak miskin tapi lebih ke ini ya, gap lah ya, karena Rara kan sebenarnya tadinya orang kaya juga. Terus masalah gosip sosial lah ya, karena Rara kan mamanya Jun kan tahu Rara itu siapa, dulu mantan istrinya siapa, kejadiannya apa, kan jadi gitu ya. Ya itunya sih ini ya, konflik STD kan ya sebenarnya, ya nggak benar. Konflik STD banget itu, sehari-hari pisan. Tapi cara menceritakannya itu aku suka banget. Cara membungkusnya yang bikin penonton jadi dikupasnya dikit-dikit gitu kan, terus dikasih surprise. Kita tuh nggak sempet bosen bukuinnya gitu. Terus ya itu kayak aku bilang, semuanya itu masuk akal sampai titik ternyata gitu. Ternyata udah gitu ini kisah pada pandangan pertama, Bo. Ya ampun. Jadi memang fakta-fakta itu artinya cuman bener-bener no clue kan, walaupun kadang Junnya ya setelah di kayak kemarin kan, Jun kan ada yang bilang yakin gitu kan, itu kan pertama kali kita ketemu, yakin kan gitu. Berarti Jun itu ingat. Sebenarnya sih ya iyalah ya Jun inget ya. Maksudnya Raranya kan kayak no clue gitu kan bahwa itu adalah Jun, kecuali jaketnya itu kan. Iya. Tapi kan sebelumnya kan kita digiring untuk berpikir bahwa mereka pertama kali ketemunya di konser pianonya Rara. Benar. Terus benar. Ternyata way back ke kafe yang namanya pun Dodo Sosol Lalasol. Ya ampun. Ini dan yang lupa, yang nggak inget itu bahwa namanya Dodo Sol justru si Rara kan. Iya, segitunya dia suka banget sama lagu. Junnya itu di situ sering gara-gara dia ngarepin ketemu Rara lagi kan gitu. Debt collector. Aduh, ya ampun. Jadi sebenarnya ya ini bisa dibilang banyak kisah klasiknya ya, kisah klasiknya. Klise percintaan, romantisme. Benar. Iya, tapi mungkin karena karakternya kuat juga ya. Jun yang sampai terakhir pun masih Shiro. Tapi gitu kan. Nggak mau, pokoknya nggak mau gitu. Padahal tolong, gue pikir lu tuh ya. Tapi perhatiin deh, entah kenapa ya yang namanya Nuna Romance itu ya, yang kejadian Nuna Romance lalu pasti cowoknya yang lebih ngejar gitu loh. Makanya kayak ya beberapa drama yang Nuna Romance aku perhatiin ya, kalau misalnya yang ceweknya ngejar duluan gitu nggak lazim ya, tapi biasanya yang diceritakan tuh selalu cowoknya duluan gitu loh yang ngejar, terus yang ceweknya pas tahu cowoknya lebih muda misalnya gitu pasti selalu kayak enggak gitu kan. Yang kayak search www kan gitu juga kan.
Benar, Search W juga si Taminya nggak mau kan, si Dongnya terus-terusan dateng kan gitu ceritanya. Selalu kayak gitu kan. Si itu Lee Jae-wook itu juga main juga tuh di situ Nuna Romance. Dia ada apa dengan Nuna sih dia? Lee Jae-wook siapa? Lee Jae-wook. Oh, di situ ada apa dengan Nuna? Ya apa kata writer-nya gimana sih? Habis dia wajahnya ini sih ya. Cocok sih buat jadi orang dewasa. Cuman ya dia ini ya tampangnya sih emang agak-agak boros. Cuman kan dia jadi anak SMA yang di sama Endanu kan dia anak SMA. Yang di itu tapi tampangnya masih lebih muda waktu jadi artis di itu sih di Search WWW. Emang itu juga dramanya udah lebih lama kan daripada Extraordinary You. Jadi kan satu lagi ya nih, nggak tahu nih kalau pendengar merasa begitu juga atau enggak. Berkali-kali nonton previewnya itu kan selalu menyesal ya, kayak yang, ya kan, selalu gitu. Setiap kali nonton previewnya gue nyesel gitu. Selalu gue berhenti di epilog harusnya gitu. Tapi tetap aja penasaran kan? Iya, tapi nggak kapok. Dan gue nggak matiin stop, jadi gue biarin aja. Gue nontonlah bagian review kemarin dan menyesal lah, ya kan? Walaupun namanya happy ending ya kak, nggak mungkin nggak lah ya. Harus. Wajib happy ending, awas aja lu yang ya. Tapi previewnya sedih banget ya kayaknya ya. Iya, kalau aku duga sih ini nih, mereka akhirnya tahu ada apa, itu aja. Ya, cuman mungkin aku rasa ya. Aku juga ngerasa gini kan, itu kan ceritanya kan tadinya kan si Rara berharap kan si Junnya datang waktu Natal ya, kayaknya mereka mau pesta Natal tahun baru lah gitu ya kayaknya ya. Iya, aku lihat itunya juga di IG. Kan, tapi kan mungkin ya waktu itu mungkin masih belum selesai kan masalahnya pengobatannya kan. Jadi dia tahu dia nggak bisa datang gitu. Jadi bagian preview tuh biasanya tuh preview ditunjukin di awal kan ya, langsung sebelum the rest of the story lagi kan, masih panjang ceritanya bisa-bisa itu. Di awal mana maksudnya? Nggak, biasanya yang ditunjukin ke penonton preview untuk episode berikutnya itu tuh scene yang nggak akan jauh-jauh dari seperempat bagian pertama dari drama gitu loh. Oh iya. Kalau orang ini memang benar, drama Dodo Sol ini memang nggak sopan sama sekali gitu, menurut gue ya. Di bagian previewnya tuh sama sekali tidak sopan gitu. Selalu bukan memberikan harapan, justru menghancurkan. Tapi kan itu emang bagusnya. Mungkin kuncinya itu ya. Jadi orang tuh dihancurkan harapannya, tapi sebetulnya dia tuh kayak yang nggak mungkin gitu loh. Jadi namanya memberikan kayak gitu loh. Ngaduk emosi itu namanya. Jadi sini emosi lo biar gue aduk-aduk dulu kayak bikin kopi gitu. Bayangin ya, aku tuh kemarin ya nonton itu dan kan aku tahu kakak lu nonton gitu, jadi kepada siapa aku curhat kan gitu. Gue sedih banget tadi malam, tau nggak? Gitu, kenapa gue nonton preview? Begitu lu nggak warning gue lagi? Nggak mau dong, kata gue sendirian. Nyari temen lah ya. Aku tadi nggak sempet itu, bilang kak jangan nonton preview ya gitu kan. Tapi gue pikir masa gue sendirian di kursi panas ini, tidak mau. Gue pikir gue harus punya temen. Nggak apa-apa sih, tapi kan sebenarnya aku tuh udah gimana ya, setelah kita memprediksi gitu ya, sebenarnya rada-rada sempet kehilangan greget gitu ya. Kayak udahlah pasti happy ending lah, mau diapain lagi sih gitu kan. Terus drama ini apa yang lain-lain juga tuh kak? Rata-rata sih kebanyakan drama bakal kayak gitu. Setelah aku prediksi itu kayak kehilangan greget, tapi ternyata ya sebenarnya kayak yang drama startup juga kan aku sempet agak kehilangan greget, tapi basically setelah aku tonton depannya kok ada yang tidak diduga gitu loh. Jadi ternyata tuh masih tetap menarik gitu. Jadi sekarang ini gue ngambil kesimpulan gini, beda sih, biarpun lu tahu spoiler, biarpun lu udah prediksi gitu ya, menontonnya itu sendiri tuh another journey gitu loh. Itu lain memang, walaupun ada bagian-bagian yang kalau lu udah tahu duluan tuh kayak kekurangan emosinya tuh agak kurang dapet gitu loh. Iya.
Benar, momennya gue kehilangan sih kalau udah nonton spoiler atau bahkan lihat spoiler di IG gitu, pasti ya kurang lah 1/4. Tapi khusus untuk si drama Dodo Solala Sol ini ya, biarpun udah kena preview, biarpun ngerasa ande gitu ya, tetap aja happy ending, harus happy ending. Ala bisa lah happy ending gitu. Cuman justru aku tetap menanti-nantikan diapain lagi nih sama writer Nimnya gitu loh. Writer Nimnya mau bikin gimana biar bisa kayak gitu yang believable. Kita jadi apa ya? Oke, gue tahu nih pasti happy ending, awas aja lo enggak kan gitu ya, catatan kaki, awas lo kan gitu. Cuma kan dalam hati ini dibolokin kemana ya gitu kan? Diapain lagi nih ya biar gue kayak gini loh. Besok nanti malam gue diapain lagi nih sama writer Nim kan jadi gitu. Aduh, tapi bener. Tapi nggak nyangka kan, maksudku kayak penjelasan di episode 15 ini banyak hal yang nggak nyangka kan, dijelasin dari sampai Z. Aduh, writer Nim emang meni canggih, Tapi beda loh, maksudku gini, kesannya kan memang semuanya hampir semua ceritanya hampir semua dibuka di episode 15 ini ya. Semua dari awal sampai episode 15 itu semuanya tuh kayak dirangkum di episode 15. Tapi mungkin seandainya kita nggak nonton episode dari depan, itu bakal lain loh perasaan. Iya, beda feelingnya. Ceritanya. Makanya ini tuh benar-benar bikin kaget-kaget gitu nontonnya sama ya ampun gitu. Ini drama harusnya kayak kisah cinta biasa. Hah? Ini kisah cinta pada pandangan pertama. Hah? Iya, itu kayak makanya kita tuh kayak yang digiring ketemunya kan gitu kan? Ketemunya waktu pernikahan. Iya. Terus ketemunya waktu temennya tuh di foto gitu. Dia jadinya tapi ada yang bener tuh loh Kak. Maksudnya aku lupa ya kita udah share ke pendengar atau enggak tuh yang Kakak duga bahwa nih si Jun merasa dia nggak boleh suka sama Rara karena sahabatnya yang meninggal itu suka duluan gitu kan. Bagian itu kan benar gitu. Tapi masalahnya Jun sebenarnya udah suka duluan, tapi dia nggak tahu itu kan siapa kan gitu. Iya. Dia nggak tahu. Nah ketika dia menemukan, temennya bilang nih calon istri gua nih, kan dia ngomong gitu. Sahabat. Ya, kan dia jadi bingung kan, hah gitu kan, wow gitu. Aduh. Terus tadinya aku sempat mikir ini loh, aku tuh sempat mikir gini, ya masa Jun suka sama Rara gara-gara temennya suka sama Rara sih? Pas kan sebelumnya tahunya kan mereka ketemunya pertama kali di acara recital piano Rara di konser itu ya. Terus aku pikir gini, masa si Jun jadi suka sama Rara gara-gara dia gara-gara temennya suka sih? Nggak iya banget, kayak maksudnya gue ini meneruskan apa yang temen gue nggak bisa dapetin gitu. Nggak sih banget nggak sih kalau kayak gitu ya nggak sih? Tadinya aku sempat mikir kayak gitu. Waduh, kalau itu giling katro banget. Nggak banget kan ya. Makanya. Ya katro banget, janganlah. Iya, tapi aku sempat kepikiran kayak gitu. Makanya pas yang dia bilang aku berusaha untuk tidak menyukaimu, kan gitu kan pas dia mau nembak, kan dia bilang gitu kan. Jadi aku pikir dia berusaha tidak menyukai Rara karena dia nggak mau kalau dia suka sama Rara karena temennya yang suka sama gitu-gitu loh. Maksudnya kayak dia nggak mau kalau perasaannya itu cuman hanya karena legacy gitu kan. Hah? Iya. Hanya seperti meneruskan legacy gitu. Iya. Karena aku pikir kayak gitu kemarin itu. Terus tapi pas ternyata dong dia suka dari sejak melihat pertama kali. Wow. Tapi dia menahan diri karena temannya suka gitu ya. Dan itu masih gaya Rara yang ini kan, masih gaya princess kan. Itu loh aku suka. Selalu dari berbagai film Korea ya. Kita tuh sambil ngikutin cerita, kita ikutan lihat perubahan karakter si lead female maupun male, hampir semua lah ya, maksudku bisa dibilang hampir semua orang-orang itulah mostly. Kita bisa melihat
perubahan mimik wajahnya, perubahan gaya berpakaiannya kan gitu ya. Dalam 16 episode gitu kayak ada perubahan. Dalam 16 episode ya kita melihat perubahan hidup Rara gitu. Dari rambutnya yang keriting-keriting jadi lurus, jadi kalem, jadi tapi dia tetap nggak kehilangan Rara itu, inget nggak? Pas yang adegan si mantan istri dokter Cha datang dan bukan guru pianonya datang. Terus dikasih rambut model Welcome to Enpo, ya enggak? Dengan cara ngomong good tuh persis kayak Rara yang dulu gitu. Masih dengan princess manis manjanya itu nggak hilang gitu. Tapi lu tetap bisa lihat karakter dia berubah jadi dewasa gitu. Aduh. Aduh nggak tahu deh pendengar. Jadi ceritanya di mana kita tuh ngomongin yang udah sama-sama nonton aja nggak ada habis-habisnya ya. Gimana ini kalau habis? Aduh. Jadi gimana? Lo masih optimis happy ending kan? Masih dong, masih. Gimana? Bakal ada wedding scene kan nih? Kita kan udah punya wedding planner-nya. Apa bakal wedding scene dari pasangan lain? Gitu. Aku sulit mengatakannya. Karena goyah ya. Harapan sih mestinya ada wedding scene ya. Maksudku harapan kenapa sebagai penggemar itu harusnya ada wedding scene, karena kayaknya nggak fair ya. Itu ada 2 kali wedding scene, tapi masa nggak ada sama Jun gitu? Yes. Sama gini sih sebenarnya. It's not fair at all. Mungkin banyakan pendengar mikir ini pada optimis banget sih, happy ending udah sakitnya leukemia gitu loh gitu. Nih aku mau ngasih tahu aja buat membesarkan hati, namanya pengharapan sendiri juga kali ya. Aku kenal sih ada pasien yang beneran pasien leukemia dan dengan terapi yang benar, maksudnya dia itu ya operasi sumsum belakang ya, tapi dia dari abangnya. Nah aku nggak tahu Jun ini bakal gimana gitu, karena dia kan anak tunggal ya. Tapi dengan teknologi yang udah maju dan dia kan mau ke Amerika buat treatmentnya kan ya? Iya, dia mau ke Amerika. Jadi ya ini juga yang aku kenal ini juga dokternya juga dari Amerika sih. Jadi leukemia itu masih bisa diobati, masih bisa ditreat gitu loh. Ya walaupun mungkin takes time ya, butuh. Ini juga yang aku kenal ini beberapa tahun sih. Sampai dia benar-benar kayak pulih dan setiap tahun juga masih tetap harus diperiksa gitu loh. Ya sama lah dengan semua pasien kanker yang udah dioperasi, udah di kemoterapi gitu-gitu kan, walaupun ada yang bilang udah sembuh, setiap tahun tuh bakal tetap butuh diperiksa gitu loh. Betul, jadi makanya aku tetap pikir ini bisa happy ending kok gitu, kayak bisa langsung ini pasti sad ending gitu. Enggak, ini komedi romantis yang dari awal juga udah seger ya, lucu gitu loh. Enggak, masa kita diakhiri dengan melodrama sih? Enggak lah gitu. Betul. Kecuali ya tiba-tiba sore ini tuh mereka ganti genrenya jadi melodrama. Nah, itu namanya ngajak perang. Ya enggak pendengar? Itu namanya ngajak perang. Ada-ada aja. Tapi kalau aku masih feelingnya itu sih. Cuman ya semoga lah ya Jun bisa sembuh atau pulang. Nggak usah juga dikisahkan gimana cara sembuhnya, gue juga nggak apa-apa. Asal dia sembuh aja dah. Ya kan, anyway kan hidup ini memang limited ya. Nggak semuanya hidup selamanya, tapi minimal adalah porsi bahagianya gitu dikasih lagi buat Rara sama Jun ya. Iya. Tapi seneng lah, episode 15 ini senang karena akhirnya Rara tahu Jun itu nggak gitu kan gitu ya. Walaupun Jun belum kasih tahu kan dia sakit kan? Iya. Nah kalau aku duga sih hari ini akan dikasih tahu sakit sekaligus diberikan happy ending. Kembali ya writer meme anywhere you are. Awas aja lu ya kalau nggak hari ini. Kalau mau datengin ke Korea kalau nggak dikasih happy ending. Iya, enggak, gue musuhin. Nanti aku cari nama dia siapa dan semua dramanya aku nggak mau nonton lagi. Udah gitu aja. Cuman penonton. Karena itu bukan salah itu. Siapa lu? Bodoh.
kehilangan satu fans kan itu masalah buat lo, ya nggak sih? Itu ya nggak mungkin salah Lee Jae-woo, bukan salahnya Go Ara. Mereka hanya mengikuti apa kata writer name. Jadi yang salah adalah writer name, ya nggak? Jadi ingat ya, wahai pendengar, saya akan kabarkan siapa itu writer name-nya. Kalau nggak happy ending. Kalau tidak happy ending. Aduh, tapi nggak sabar habis ini kita akan dilanda kehampaan. Ya, cuman beberapa jam lagi kok. Sabar aja. Maksud gue abis ini. Episode ini kan episode terakhir. Setelah ini kita dilanda kehampaan. Ya, tenang saja, masih ada drama-drama lain lah pasti. Iya sih. Cuman gue juga belum tahu. Dari segala kekelisean kisah itu ya, tapi mereka berdua cute banget gitu loh, maksudnya. Dan karakternya ketika sedih, ketika sakit, itu dari kemarin Jun tampangnya ini banget ya, pucat, matanya sedih gitu. Aku yang paling keren dari drama Korea itu sih ya, penghayatan bagian situ. Jadi hal-hal kecil yang kita bisa lihat gitu. Pas Jun nangis, lu nangis nggak? Yang mana? Oh, gue nangis. Gitu lihat dengerin Rara main piano. Oh iya, aku udah nggak tahu lagi lah Kak, itu gue nangisnya kapan aja ya. Gue tuh udah memandangi laptop. Aku pakai earphone kan ya, pakai earphone supaya suaranya langsung ke kuping kan gitu ya, biar tidak diganggu dengan suara apapun. Terus sambil memandang layar lekat gitu loh yang gitu. Andre. Belum dikasih melodrama aja udah nangis ya. Gimana lu nonton melodrama? Itu bedanya. Melodrama lu udah kita tuh udah expect ini melodrama. What else can you get but sadness kan gitu ya. Ini romcom ya tolong. Romcom terus gue di blender kayak gini tuh maksudnya apa ya gitu kan? Hah? Gitu. Gak boleh ya. Tapi still yakin hari ini akan happy ending. Yes, sama. Bagaimana dengan pendengar sekalian? Juga setuju, harus happy ending. Kalau nggak happy ending, aku ikut ngeboikot penulisnya. Pokoknya harus happy ending, nggak ada cara lain. Ya apa kek, 5 tahun sembuh, apalah. Ini tuh drama waktu awal nonton tuh nggak ada ekspektasi sebenarnya. Nggak ada hal begini bakal biasa aja, nggak hype gitu loh, nggak kayak drama-drama yang semua orang ngomongin gitu kan. Ini malah aku dengernya rada-rada yang main Go Ara gitu, terus kenapa? Gue mau nonton aja gitu. Benar. Capek gue sama Nine Tail aja gue nggak nonton loh. Apa? Nine Tail. Iya, aku juga nonton. Iya, aku sebenarnya nonton drama ini beneran karena Lee Jae-woo ya, karena Lee Jae-woo. Terus karena romcom gitu. Kalau karena ada di Netflix. Banyak loh drama di Netflix yang lain. Ya sama romcom. Yang lain kan nggak romcom. Iya. Terus kan, iya sih. Mungkin kalau tadinya main di tempat lain belum tentu juga kali ya gue nonton. Iya. Jadi karena Lee Jae-woo, terus karena romcom gue nonton. Dan memang tanpa ekspektasi. Nggak pernah nonton Go Ara juga yang manapun kan. Iya. Aku nonton sih di Hammurabi. Lumayan sih dia main sama ada temen yang bilang gini, nggak asik nih dramanya, mungkin rasanya kayak childish gitu kali ya. Iya. Kayak terlalu princess gitu. Iya, terlalu receh. Padahal ini kita sabar aja nontonnya, ya nggak sih? Iya. Jadi itu salah satu pesan cerita lagi pendengar. Don't judge a drama by its first episode. Tapi ya, soal don't judge drama by its first episode, aku kan termasuk yang suka ngejudge by first episode ya. I know. For this, untuk drama yang ini aku nggak ada komplain loh. Lo ingat gitu lo komplain sama drama yang sih? Enggak kan? Enggak sih, tapi mungkin memang karena no ekspektasi, mungkin karena itu yang nonton aja gitu. Ya, kebanyakan drama kan aku juga nonton tuh gak pakai ekspektasi, tapi ada aja hal yang bikin kayak
orang-orang udah hype banget gitu, tapi aku itu Startup itu aku satu drama yang aku bosen banget depannya, tapi akhirnya aku tonton juga sih gitu. Recall of You itu juga depannya bosen banget, tapi aku tonton juga sih gitu. The King Eternal Monarch itu juga itu aku tonton tapi maksud aku ya, I have no comment. Dari antara semua yang hype itu kan hype ya, kategori drama yang aku sebut itu kan hype ya, semua teman-teman kan juga ngobrolin kan. Drama Dodo Solalalaso ini aku nggak ada komplain loh dari episode pertama. Aku nggak berasa apa, it's smooth sailing gitu loh. Ceritanya tuh semuanya tuh cepet banget semuanya, nggak pakai dragging, nggak pakai berlama-lama. Jadi dan nggak maksudnya gimana ya, lebaynya itu mungkin kalau princess-princessnya itu konsisten menurutku, artinya emang dibutuhkan. Pada saat yang juga mereka berusaha ngasih efek komedi kan, makanya perlu lebay, perlu hal-hal yang bikin orang merasa apaan sih gitu. Cringy ya istilahnya ya, kayak gitu juga. Tapi anyway memang menurutku sih cukup sukses ya. Namun sekali lagi ya writer Nim, kesuksesan Anda sangat ditentukan dengan episode 16. Yes. Jangan coba-coba. Ngancem siapa? Ini penonton kurang kerjaan menanti-nantikan episode terakhir sambil ngancem-ngancem. Iya nih, habis gimana? Gregetan tau nggak sih? Ini aku udah menghitung mundur tau nggak? Jadi menghitung mundur menuju kehampaan. Setiap Rabu dan Kamis tidak ada lagi Jun dan Rara. Menanti dengan penuh deg-degan bagaimana kisah ini berakhir. Karena aku menyesal melihat preview. Nggak tahu ya kalau pendengar lain yang udah lihat previewnya ngerasa gimana, tapi I personally menyesal. Nggak nyesel sih. Walaupun buat, Aku nggak nyesel. Apa tuh? Aku tidak. Karena nggak nyesel. Nggak. Nggak ada yang perlu disesali karena semua akan baik-baik saja. Asik. Mantan optimis. Pokoknya kita justru ya, dengan melihat preview endingnya, aku tuh jadi makin penasaran. Aku tuh makin memang gimana caranya si writer Nim ini akan memenuhi keinginanku. Loh, emangnya gue yang pesen endingnya? Ya bener. Sebenarnya gitu juga. Artinya yakin, maksudnya gini ya, yakin lah ini pasti happy ending. Tapi lihat previewnya itu sedih. Masa gue sama sedihnya nonton preview yang cuma berapa menit dengan yang di depan-depan. Beberapa detik. Iya, itu lebih, itu sama sedihnya gitu. Itu kan namanya ganggu kan ya. Itu namanya memang ganggu. Penulis dan sutradara berhasil. Penulis, sutradara sama para pemain berhasil ngaduk-ngaduk emosi lo. Betul, I know. The more reason for you to wait for it. Tapi baiklah pendengar, nanti malam kita saksikan akhir dari kisah Jun dan Rara. Iya. Apakah seperti yang kita harapkan? Gue. Kalau nggak kita demo yuk. Masa sih ada yang ngarepin tidak happy ending buat Jun dan Rara? Jangan gitu, ya kan. Kalau kan nanti kita demo aja sama-sama lah. Kita bikin surat untuk Jun dan Rara. Kenapa sih lo Pade? Nanti kita bikin surat terbuka kepada KBS Drama. Tapi ya sebenarnya itulah bagusnya juga drama ini nih, dia bisa bikin endingnya itu masuk akal. Seandainya pun nanti nggak dikasih happy endingnya itu walaupun ketuk 3 kali, walaupun sangat klise ya, kayaknya ya ampun kenapa klisenya kudu sakit gigi gitu sih gitu. Itu tuh bener-bener nggak tiba banget di episode ke-15 lagi. Kesannya sih udah kehabisan ide menutup cerita kan, tapi enggak sih kalau kataku itulah justru benar-benar dia meramu semua hal-hal klise yang terjadi dalam drama jadi satu cerita yang bisa mengaduk-aduk emosi kita gitu tanpa terasa kok ceritanya klise banget sih.
Dan tidak akan ada scene Rara kayak, menurutku tidak akan ada scene yang satu episode tuh menceritakan dia sakit gitu loh. Kayak Endless Love kan ada ya, ada episode yang nungguin dia sakit. Dano juga ada episode yang nungguin dia sakit. Ya gitu-gitu gitu. Jadi sakitnya dari depan soalnya si Rara. Nah, makanya ini tidak akan ada episode itu gitu kan, hanya bahwa Jun sakit lalu apa yang terjadi, udah gitu aja, time jam semoga ya tinggal dibahas satu episode lagi lah, mau diapain juga kayaknya udahlah. Iya, makanya dia lebih bahasnya tentang kisah perjalanan mereka kan jadinya gitu ya. Tapi itu satu lagi nih gini, biasanya kan kalau drama romantis itu banyakkan kejarlah daku kau tangkap gitu ya, banyak kayak kejar-kejaran, nanti yang ceweknya ngejar, nanti yang cowoknya ngejar, terus yang cowoknya nggak mau, yang ceweknya nggak mau, gitu-gitu kan bosen banget ya sih. Kalau ini tuh enggak, kayak sejak awal mereka kayak udah sama-sama suka, terus udah sama-sama, walaupun agak lama sih akhirnya ada pernyataan dan penerimaan gitu ya, terus ya agak diputusin sebentar, putusnya cuma berapa episode atau berapa menit. Sih, cuma sebentar banget. Hanya satu episode. Ya sisanya tuh kita tuh dikasih banyak yang manis-manisnya kan dari perkembangan relationship-nya mereka gitu loh, dan mereka tuh nggak ada yang kayak membohongi hati nurani gitu ya. Kalau yang masalah Jun minta putus itu ya alasannya juga cukup diterima lah. Tadinya dia pikir mendingan Rara nggak usah tahu, jadi terus udah gitu, tapi begitu tahu wah Rara nungguin di coffee shop, berarti Rara inget pertama kali kami ketemu di mana gitu, dia malah jadi udahlah aku kejar lagi gitu. Jadi nggak tipikal drama yang berlama-lama, jarang gitu. Ini enggak, mereka tuh gua tahu apa yang gua rasakan dan mereka merespon gitu loh. Ya walaupun yang si Rara sempet kayak, wah Jun ternyata masih lebih muda, masih anak di bawah umur gitu. Terus kan tapi kan masih bagus ya. Tapi itu nggak dibahas. Ada kan? Dia kan ngebahasnya kenapa lu nggak kasih tahu gua, itu kan yang dia bahas itu. Gitu kan dia sempet agak kayak menjauh, yang nyuruh Jun lu belajar aja dulu yang bener, nanti gue yang ngomong lu, gue yang hubungin lu kan gitu kan. Tapi juga nggak sampai yang merana gitu loh. Iya, tapi kan nggak menolak gitu. Dia cuman tahu bahwa stage-nya itu lu lagi di persimpangan gitu ya. Artinya masa-masa penentuan. Jadi ada sedikit yang aku senang dari sini. Ada dikit bagian dia kayaknya mau menolak waktu yang orang tuanya Jun minta tolong buat Rara pergi dari hidupnya Jun gitu kan, dia kayaknya ya gue juga mau pergi dari hidupnya Jun gitu loh. Ada bagian yang itu. Iya, tapi nggak pernah dia membahas. Kita tahu dia beda usia, tapi nggak kayak ini. Aku sih pembandingnya Search W ya. Jadi Search Triple W kepanjangan. Jadi dia memang ngebahas itu. Lu umur lu segini gitu. Jadi dia nggak pernah nggak hubungan dia lebih kemana-mana juga ya. Yang satu mau kawin, yang satu nggak pernah dibahas. Iya, dia nggak pernah dibahas. Dia cuma bilang kenapa lu nggak terus terang sih, kenapa lu nggak cerita di awal gitu aja kan? Itu nggak dibahas. Udah gitu kan tak mungkin bersama, tak ada itu. Begitu yang episode 15 juga kan si Jun kasih cincin, terus Raranya terima couple. Iya, nggak ada penolakan kan? Makanya menurut apa ya, kisah ini banget lah menurutku, sesuatu yang sebenarnya ya kind of too good to be true juga, kind of klise juga, tapi memang karena dikemas manis ya kita selalu senang gitu dengan kisah. Apalagi gue ya romance junkie, apalagi itu memang ya hiburan lah, namanya juga hiburan ya, yang buat kayak makanan untuk emosi kita yang kadang-kadang naik turun gitu, dikasih yang manis-manis, cukup lah ya. Jangan sampai jadi diabetes juga. Dan nggak sampai bosen juga kayak yang kayak drama biasa-biasa. Ternyata dia tetap kasih twist gitu, dia tetap kasih maksudnya dia tetap kasih keistimewaan nih, gue ya beda gue dengan drama yang lain. Nah, itulah kira-kira. Dan nggak dragging, nggak lambat gitu ya. Dragging bener. Dan aku suka banget sama kostumnya Jun.
dari hari pertama. Dan kayaknya itu emang gayanya Lee Jae-woo sih. Gayanya Lee Jae-woo tuh kayak gitu. Aku pernah baca ininya dia kan, dia interview dan lain-lain. Dia memang sukanya streetwear gitu. Street fashion. Kayak bagus gitu juga kayak ya, karakter itu. Jun itu kan anak orang kaya tapi nggak berpenampilan kaya lah gitu. Ya, betul. Sampai kita lihat dia pakai apa. Tapi ya mendukung lah badannya, apanya semua kan itu bajunya gede-gede banget kan gitu, keren-keren banget itu. Dia ya kan, ini tapi waktunya kita sepertinya sudah harus diakhiri karena tugas dan kewajiban negara menanti. Kewajiban negara. Jadi pendengar sekalian, kita nantikan bagaimana akhir dari kisah Jun dan Rara dalam drama Dodo Sol Sol Lala Sol. Iya, dan jangan lupa berakhir dengan happy ending. Iya, apapun endingnya, jangan lupa buat baca-baca tulisan kami di drakorclass.com dan follow semua sosial media kami. Kita ada di mana aja? Kita ada di Instagram. Kita ada di Facebook. Kita ada di Facebook page. Kita ada di TikTok. Sekarang kita ada podcast. Yeay. Pokoknya cari aja Drakor Class. Di googling aja deh, di googling. Pasti deh ketemu. Drakor Class cuma ada kita kok. Iya. Semoga. Twitter. Satu lagi Twitter. Iya, di Twitter. Ya, ikuti semuanya supaya mendapatkan update terbaru dari kita. Kita pokoknya ngomongin drakor nggak ada habisnya deh. Yes. Oke, Chosuini. Terima kasih sudah ngobrol hari ini. Kita siapa yang mulai tadi, siapa yang nutup, pokoknya gitu deh. Pokoknya ayo. Baiklah. Annyeong semua pendengar. Annyeong Harisna. Oke.